Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumiit wa yuhyi wa huwa hayyul la yamut biyadihil mulku wal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fattaqullaha ibadallah wa tamassaku bil tauhid wal urwatil wuthqa minat tauhid wa tanassaku bit taqwa lil malikil majid wa'lamu anna hayatal abdi min ghairi taqwallahi anit taufiqi ba'id. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau mengeluarkan pernyataan penting dalam sabdanya, yushikul umamu an tatada alaikum kama tatada al akalatu ala qis'atiha. Hampir saja suatu masa nanti kalian bagaikan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh kelompok orang-orang lapar. Seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah hal itu terjadi nanti ya Rasulullah karena kami adalah kelompok minoritas? Langsung Rasulullah menjawab, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsirun. Tetapi kalian pada waktu itu adalah kelompok mayoritas. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Hanya kalian bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Wala yunzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata ankum. Wala yunzi'annallaha fi qulubikumul wahn. Hal itu lantaran Allah sudah menanggalkan kewibawaan, kehebatan dalam persepsi musuh-musuh kalian, dan telah bercokol dalam hati kalian suatu penyakit, yaitu al-wahnu. Sahabat bertanya, famal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menegaskan, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit al-wahnu adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, boleh jadi pernyataan ini bersifat proyektif, yaitu ramalan tentang masa depan, atau mungkin hanyalah sebuah pengandaian bahwa hal itu akan terjadi jika umat Islam mengidap penyakit cinta dunia dan takut mati. Dan memang kalau kita lihat kenyataan dewasa ini, masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam baik pada tingkat dunia maupun di negaranya masing-masing adalah adanya kesenjangan antara idealitas Islam dan realitas kehidupan umat Islam.
berhimpit dengan kesenjangan antara kebesaran umat Islam dalam jumlah dan bilangan dan kerendahan mutu dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dan itulah yang terjadi dewasa ini. Umat Islam secara global sangatlah besar, sekitar 1,8 miliar menurut statistik dari Rabita Al-Alamil Islami, atau sekitar 23% dari seluruh penduduk dunia. Dan ada kecenderungan jumlah ini bertambah, bahkan di negara-negara yang Muslim dikenal sebagai kelompok minoritas, seperti di Amerika, di Eropa, Australia, New Zealand maupun Kanada. Dan bahkan ada ramalan pada tahun 2050 dari sebuah lembaga survei yang kredibel di Amerika Serikat, Pew Research Center, bahwa umat Islam pada tahun 2050 nanti tidak lagi 23%, tapi mencapai sekitar 29% dari seluruh penduduk dunia, dan hanya berbeda tipis dengan pemeluk agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Bahkan sekarang pun, jika agama Protestan dan agama Katolik dipisah, yang totalnya berjumlah 2 miliar, maka Islam adalah agama yang paling besar dianut oleh umat manusia dewasa ini, sekitar 1,8 miliar tadi. Sementara Protestan Katolik 1,2 miliar dan 800 juta pemeluknya. Inilah kenyataan yang sesungguhnya patut kita syukuri dan kita banggakan. Namun ketika kita lihat indikator-indikator kualitas umat Islam, maka yang terjadi adalah masalah sebaliknya. Umat Islam yang meliputi 23% dari penduduk dunia, namun kontribusi dunia Islam terhadap perekonomian global hanyalah sekitar 7%. Umat Islam yang besar dan banyak, namun produksi kualitas dalam memproduksi karya-karya ilmiah, yaitu buku-buku ilmiah, sangatlah sedikit sekali. Bahkan jumlah ilmuwan sejati di dunia Islam sangatlah sedikit dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Israel, yang katakanlah penduduknya sekitar 2 juta, namun ilmuwan sejati mencapai 2.000 orang, dibandingkan dengan Indonesia yang sekitar 240 juta Muslim, namun ilmuwan sejatinya yang menguasai ilmu pengetahuan, khususnya natural sciences, tidaklah banyak. Begitu pula terhadap masalah-masalah global, seperti masalah Palestina tidak dapat diselesaikan, padahal Israel hanyalah sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara Arab dan negara-negara Islam yang besar. Namun kualitas persenjataannya unggul dan mengalahkan apa yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Jika hal ini kita bawa ke dalam negeri Indonesia, di mana kita berada, umat Islam merupakan kelompok terbesar, sekitar 87% dari sekarang hampir 280 juta penduduk Indonesia. Sekitar 240 juta lebih adalah pemeluk Islam. Namun kualitas kita dalam berbagai aspek kehidupan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Dalam bidang pendidikan, kualitas sekolah-sekolah Islam masih terkalahkan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh kelompok agama lain. Begitu pula dalam bidang
ekonomi, kekuatan ekonomi umat Islam terprosok, terjatuh dibandingkan dengan kelompok agama lain yang jumlahnya sedikit namun menguasai lebih 60% aset nasional. Apalagi jika kita berbicara dalam bidang politik elektoral. Kekuatan besar umat Islam tidak menjelma sebagai kekuatan politik besar yang kemudian menguasai, memimpinkan kehidupan nasional Indonesia. Inilah masalah kita dan ada dua penyebabnya. Pertama, adanya kesenjangan antara idealitas Islam, yaitu ajaran-ajaran Islam yang luhur dan agung, dengan realitas kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang tadi. Dan yang kedua, disebabkan oleh adanya kesenjangan antara Islam yang luas dengan penerapan umat Islam terhadap agamanya yang sempit. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk hidup berkemajuan, bahkan untuk unggul, sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa umat Islam adalah khaira ummah, umat yang terbaik dalam arti yang maju dan berkeunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun pemahaman umat Islam terhadap agamanya masih sempit. Islam hanya dipandang sebagai agama ritual belaka, sebagai agama spiritual belaka, sehingga ibadat dipahami secara sempit, yaitu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat-ibadat mahdah seperti salat dan zikir dan lain sebagainya. Islam belum dipahami secara luas sebagai agama kebudayaan, sebagai agama peradaban, yaitu yang harus kita tampilkan dalam berbagai aspek kehidupan kita di dunia ini. Maka ibadat yang memang menjadi tujuan dari kehidupan seorang muslim muslimah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, sering diterjemahkan kecuali mereka beribadat. Terjemahan ini tidak salah, namun belum lengkap. Illa liya'budun jika diterjemahkan secara sempit kecuali mereka beribadat, maka lahirlah pengertian seolah-olah setelah kita beribadat, terutama ibadat mahdah seperti salat, maka kita telah menyelesaikan kewajiban. Belum. Illa liya'budun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja. Illa liya'budun adalah kata kerja fi'il mudhari', kata kerja zaman sekarang. Maka terjemahan dari ayat itu akan berbunyi illa liya'budun, kecuali mereka terus menerus tanpa hentinya menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Maka ibadat belumlah tujuan final, dalam arti seolah-olah setelah kita mengerjakan ibadat maka urusan telah selesai. Belum. Pasca ibadat adalah masa yang paling penting. Pasca sholat, dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri mengucapkan salam, sesungguhnya bukan akhir. Salam dalam sholat itu adalah awal, adalah proklamasi, adalah deklarasi bagi seorang muslim untuk menyatalaksanakan makna-makna ibadat di luar sholat, untuk menggelar sajadah panjang, bukan sepanjang sajadah waktu sholat, tapi sajadah panjang
agar kita terlibat dalam persujudan yang tiada hentinya. Salam adalah proklamasi untuk mengamalkan makna doa yang kita baca waktu salat, seperti Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka di luar salat kita menjadi seorang beriman yang mampu menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Kalau dalam salat kita berdoa, warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki, maka di luar salat kita menjadi seorang manusia yang beretos kerja, yang memiliki semangat kerja untuk mencari rezeki-rezeki yang telah disediakan Allah di buminya ini. Itulah yang diisyaratkan oleh ayat Al-Quran tentang solat Jumat. Wa idza nudiya lis-salat mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika telah dipanggil solat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bersegeralah ke masjid, tinggalkan segala urusan duniawi, tinggalkan perniagaan, tinggalkan segala kegiatan-kegiatan duniawi kita untuk segera mengingat Allah. Tapi apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fa idza qudiyatis salat, jika salat telah selesai nanti, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jika telah selesai salat nanti, bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari rezeki-rezeki yang telah disediakan Allah. Bukan kembali ke tempat semula saja, tapi bertebaranlah dalam arti berusahalah semaksimal mungkin, bekerja untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya menjadi orang kaya, menjadi orang kaya yang memiliki harta benda. Karena dengan kekayaanlah kita bisa menunaikan ibadah haji. Dengan harta bendalah kita bisa mengeluarkan zakat, bisa berinfak, bersedekah dan berwakaf untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan. Inilah Islam yang sesungguhnya bukan hanya agama peribadatan dalam arti sempit, ritualistic religion, agama ritual, namun Islam adalah agama ethical religion, dalam arti agama yang menuntut pemeluknya memiliki paradigma etik atau al-akhlaqul karimah. Yang al-akhlaqul karimah tidak hanya berarti soft, lembut, seperti sopan, santun, berbuat baik, tetapi al-akhlaqul karimah adalah kerja keras, etos kerja, etos ilmu, etos kebersamaan. Inilah Islam dan inilah misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka lewat mimbar ini khatib berpesan, marilah kita memperlakukan Islam secara luas sebagai agama peribadatan dan agama kebudayaan atau peradaban. Berpesan kepada seluruh jamaah agar umat Islam bangkit merebut keunggulan, ya'lu wala yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang dapat meninggikannya, dan menjadi khairu ummah yang dijanjikan oleh Al-Quran, yaitu umat yang terbaik, yang besar dalam jumlah dan bilangan, namun besar pula dalam mutu dan kualitas. Ini membawa kita kepada kerja-kerja praktis, yaitu mementingkan pendidikan. Pentingkanlah pendidikan untuk anak keturunan kita, untuk anak cucu kita, namun menguasai ilmu pengetahuan secara luas, baik yang disebut ilmu-ilmu agama maupun yang disebut ilmu-ilmu umum. Hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan, umat Islam akan merebut kembali peradaban dunia. Dan untuk itu langkah praktis yang kedua, umat Islam harus bersatu. Hindari, tinggalkanlah silang sengketa, konflik di antara kita hanya karena perbedaan organisasi, apalagi perbedaan partai politik,
apalagi perbedaan aspirasi politik, jangan sampai membuat umat Islam terpecah belah. Karena jika itu terjadi, apa yang disinyalir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, yaitu kita akan menjadi bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh gelombang, tidak akan terjadi. Dan oleh karena itu, semoga khutbah ini mendapat perhatian, pemahaman, dan kita camkan bersama untuk bangkit kembali sebagai pemegang supremasi peradaban dunia. Barakallah, astaghfirullah, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.